metode AI Square ini dari Sabda untuk generasi AI dan untuk era AI gitu. Karena kita melihat banyak sekali potensi gitu ya untuk bisa belajar PA dengan teknologi yang baru ini. Untuk metode AI Square ini memang tujuannya kami buat ya, metode ini untuk mengingatkan supaya kita bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Tetapi ya jika kita menggunakan juga ya untuk kita gunakan tanpa AI pun silahkan. Tapi itu kan sudah banyak metode-metode juga ya yang bisa kita gunakan karena metode PA itu cukup banyak. Tetapi dengan AI Square ini untuk mengingatkan ya, mengingatkan ini khusus kita buat polanya untuk kita bisa belajar dengan AI ini gitu. Ya, sekali lagi, tadi sudah ditekankan, sangat-sangat ditekankan oleh Hindu bahwa AI ini adalah sebagai alat bantu teman kita untuk melakukan PA, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tadi juga ada sebenarnya pertanyaan yang senada ya, kalau misalnya apakah bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, kalau kita membagikannya tapi hasilnya kita nggak tahu akurat apa tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita sadari ya, hari ini kita membahas tentang metode cara belajar Alkitab dengan AI. Nah, ketika kita menggunakan tools AI itu bukan berarti kita tutup semua buku referensi yang kita punya, kita tutup semua sumber-sumber yang kita punya dan hanya melihat kepada AI. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, ini ada teknologi baru dan kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana bisa menjadi teman kita untuk melakukan PA ya. Sehingga mari kita pastikan ya ini bisa menambah menambah cara kita dan kita juga bisa melihat nanti nih generasi muda juga akan memanfaatkan AI ini untuk melakukan PA ya bersama-sama dengan mereka. Jadi harus pastikan kita juga mempunyai referensi-referensi yang lain. Sebelum kami mengajarkan menggunakan AI untuk studi Alkitab, anak-anak itu sudah pakai itu sebelumnya, Pak, untuk menggunakan AI untuk studi mereka. Bahkan guru-guru mereka juga ada yang menyarankan, silakan boleh kalian menggunakan AI untuk menambah referensi kalian untuk mengerjakan tugas atau dalam pelajaran. Bahkan di dalam kelas pun, guru yang sudah pikirannya maju mengizinkan atau meminta anak-anaknya coba kalau dalam AI jawabannya seperti apa dan mari kita diskusikan gitu ya. Tetapi karena kami melihat kalau mereka hanya tahu AI hanya bisa digunakan untuk belajar, AI hanya bisa digunakan untuk mereka pakai senang-senang, mereka bisa membuat berbagai macam gambar dan sebagainya, itu yang sangat berbahaya. Ya, justru saat ini kami mau masuk ya setelah mereka tahu, nggak usah diajarin, mereka belajar sendiri Pak. Mereka tahu sendiri cara menggunakan AI. Justru kami ingin mengajarkan, memberikan prinsip bahwa AI yang kamu gunakan saat ini, itu harus kamu gunakan juga untuk belajar firman Tuhan. Tadi dari testimoni, mereka tuh ketika kami tanya, siapa di sini yang sudah menggunakan AI? Rata-rata mereka sudah angkat tangan, kami pakai melakukan belajar dan mengerjakan tugas-tugas kami, begitu. Iya, mau tambahin juga, dulu waktu di AI Expo, yang Sabda adakan di bulan Oktober yang lalu, itu juga ada pendidik Pak Anwi Hai, kalau Bapak Ibu tahu, beliau juga mengatakan AI itu kan untuk mencari banyak informasi itu. Kita juga kalau misalnya mau belajar fisika gitu, kita minta formula atau misalnya rumus dan lain sebagainya, bisa dikasih gitu. Kalau ulangan kita, kalau misalnya tanya jawab begitu, itu kan gampang sekali gitu. Tapi waktu beliau memaparkan materi beliau bilang, nanti ketika AI sudah mulai umum gitu, harusnya pendidikan itu bukan hanya tentang informasi apa yang kamu tahu, tapi bagaimana dengan kreativitasmu kamu menggunakan pengetahuan itu untuk sesuatu hal yang kreatif atau hal yang baru, inovasi dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi kalau tadi dikaitkan dengan metode AI Square tadi, AI bisa membantu di langkah 1-4 itu hanya untuk ide, explore, untuk mencari tahu konteks lebih dalam itu. Tapi untuk pertumbuhan rohani kita, untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita harus melakukan apa yang kita tahu itu gitu kan. Yakobus juga bilang kan, kalau tahu tapi nggak melakukan kan berdosa gitu ya. Jadi ya itu semakin semakin dalam kita tahu, kita semakin dituntut lebih banyak untuk bisa bertumbuh demi Kristus gitu. Ya, memang tahun ini kami ada kerinduan ya karena perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu ya. Jadi memang membuka beberapa kesempatan pelayanan onsite, tapi ya
sekali lagi kami nggak bisa terus-terusan di luar. Jadi silakan kontak aja dulu kalau ada yang rindu untuk mendapatkan pelayanan onsite untuk roadshow tentang AI for God ini, boleh kontak kami dulu, kita coba bicarakan. Biasanya kalau kami pergi ke satu kota, ya sekaligus ya misalnya dalam waktu 3 hari atau 5 hari sekaligus semua beberapa gereja STT atau ini yang ada di kota tersebut bisa kami layani gitu ya. Seperti bulan Juni nanti sudah ada beberapa permintaan ke Surabaya, jadi sekaligus nanti yang ada di Surabaya kami akan kontak hubungi untuk pelayanan AI for God ini. Ke Jakarta atau ke Batu belum ada dalam schedule kami ya. Kalau misalnya ada nanti ya kita harap ya kalau Tuhan kehendaki bisa ke sana. Tapi belajar sendiri dulu juga nggak masalah sih, karena semua Sabda berikan di ai.sabda.org ya, silahkan bisa dipakai ya. Kalau bisa mengajarkan kepada rekan-rekan yang lain juga kami persilahkan. Tadi Pak Stefano Junianto tadi di awal tuh sudah sangat baik gitu. Pak Stefano Junianto kan bertanya tentang apakah keselamatan bisa hilang gitu, dan itu tinggal ditindaklanjuti gitu. Di mana misalnya mintalah apa referensi dari jawaban ini gitu misalnya, atau tentang LGBT gitu kan, berikan referensi Alkitab tentang LGBT dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu kembali ya ke conversational gitu. Kayak kita ngomong dengan AI, itu kita minta kepada AI itu dengan jelas gitu. Apa yang kita perlukan dalam bentuk apa, dan juga penggunaannya untuk apa. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang ber-PA dalam topik LGBT, itu dalam rangka apa gitu, supaya apakah bisa disampaikan kepada anak-anak remaja misalnya. Saya sedang, mungkin Prof gini, saya adalah seorang pelayan pemuda remaja gitu. Saya sedang mendalami topik LGBT. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada anak-anak dengan sudut pandang Alkitab, berikan referensi-referensinya. Itu saya pikir itu sangat cukup baik gitu, mulai dari awal itu, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Saya pikir seperti itu, Pak. Jadi mungkin perlu kita tekankan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau AI itu teman asisten kita untuk melakukan PA. Dan ketika kita melakukan PA kan, biasanya kan kita secara PA pribadi tanpa AI pun pasti kita akan punya pertanyaan-pertanyaan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertanyaan-pertanyaan ketika kita membaca firman Tuhan, ini maksudnya apa ya? Oh, ini latar belakangnya apa ya? Oh, ini tokoh ini penting nih dibahas di sini, kenapa ya? Kok cuma satu kali muncul namanya di sini? Kenapa penting? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya teman nih ya, untuk kita tanya kepada dia gitu, untuk kita bertanya kepada teman kita ini gitu. Kalau dulu kan kita harus coba saya simpan dulu atau saya coba searching di Google gitu ya. Kadang juga hasilnya juga tidak terlalu memuaskan karena terlalu banyak bahan, jadi bingung. Nah, sekarang kita punya teman ngobrol gitu ya, dan semakin sering kita ngobrol dengan AI, pertanyaan apapun ya, dan pasti akan memberikan hasil yang semakin baik seharusnya. Dan seperti yang sudah diterapkan di Sabda juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menggunakan prompt untuk bertanya kepada AI ketika melakukan PA, akan lebih luar biasa lagi hasilnya ketika kami melakukan ini bersama-sama. Ya, kami lakukan dulu, yuk mari kita misalnya hari ini kami dari Yunus 2 ya, tentang doa Yunus di dalam perut ikan. Lalu kami cari di dalam AI ya, kami tanya kepada AI macam-macam, apa sih eksegesisnya dari setiap bait dalam doa Yunus ini. Masing-masing kami menggunakan tools yang berbeda, ada yang sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat menakjubkan, hasil jawabannya tidak semua sama. Berbeda-beda dan itu sangat memperkaya. Ketika teman kami sharing hasil dari temannya atau hasil dari AI-nya, hasil didapatkan, itu sangat menambah atau mempertajam hasil dari penggalian yang kami lakukan bersama AI kami sendiri juga. Dan dari situ kami diskusikan sama-sama, oh berarti begini, oh jadi tetap harus lebih luar biasa hasilnya kalau bisa kita lakukan bersama-sama juga. Ya begitu. Jadi kalau kita memang dengan AI ya harus belajar untuk konversasional ya, meningkatkan skill konversasional kita dengan AI begitu.